Ibu, selamat datang di Rumah Sakit Medika. Sebelumnya perkenalkan saya Naisila Ramadhani sebagai petugas pelayanan. Apakah ada yang bisa saya bantu Ibu? Oh iya Mbak, saya mau berobat di sini, tetapi katanya surat BPJS saya udah tidak berlaku, jadi gimana ya? Baik Ibu, boleh saya lihat kartu BPJS-nya terlebih dahulu? Oh iya Mbak, ini ya Mbak. Oh ya Mbak, jadi saya bingung sih harus gimana ini berobatnya, soalnya biasanya kan saya pakai BPJS itu. Baik, dengan Ibunya, saya mengerti atas kekhawatiran pada kondisi ini. Kami mohon maaf atas kejadian ini. Untuk itu, Ibu perlu memperbaiki rujukan terlebih dahulu di fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas atau klinik yang terdaftar. Oh, jadi saya harus ngurus surat rujukan di puskesmas itu ya Mbak, karena BPJS saya udah nggak berlaku. Ya Ibu, nanti setelah Ibu sudah mengurus rujukannya di puskesmas, Ibu bisa kembali ke sini dan akan kami bantu untuk prosesnya. Terima kasih atas pengertian Ibu, semoga prosesnya lancar. Terima kasih ya Mbak atas infonya, nanti saya kesini lagi. Terima kasih ya, mari. Ya Ibu, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya mengganggu. Selamat pagi. Perkenalkan saya Naisila Ramadhani sebagai petugas medis. Di sini saya akan menyampaikan terkait bagaimana cara menggunakan BPJS. Nah, pasti dari sini Bapak Ibu atau hadirin semua di sini bertanya-tanya kenapa kok seringkali BPJS kesehatan ditolak di rumah sakit atau kenapa harus datang terlebih dahulu di puskesmas. Dari sosialisasi ini mungkin akan membantu menjawab dari pertanyaan Bapak Ibu. Yang pertama itu ada alur utama pelayanan. Penting sekali diketahui bahwa BPJS itu memiliki sistem yang berjenjang. Jadi peserta harus mengikuti alur tersebut. Alur yang pertama itu jika Anda merasa tidak enak badan atau sakit, itu Anda bisa datang ke fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti kayak puskesmas, klinik atau dokter yang terdaftar pada BPJS. Nah, di situ nanti akan diperiksa oleh dokter apakah penyakit Anda itu bisa ditangani secara langsung atau membutuhkan rujukan. Nah, yang kedua itu datang ke fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan atau FKRTL seperti rumah sakit. Di situ nanti dianalisis terlebih dahulu oleh dokternya. Jika Anda membutuhkan dokter spesialis, nanti Anda akan diberikan surat rujukan digital. Dengan surat ini Anda bisa langsung datang ke rumah sakit tanpa biaya. Tapi ada pengecualian untuk kondisi gawat darurat. Jika pasien mengalami penyakit yang berat seperti sesak nafas atau mengalami kecelakaan yang mengancam nyawa, itu bisa langsung datang ke IGD, instalasi gawat darurat rumah sakit dekat. Dalam kondisi ini rujukan tidak diperlukan. Selanjutnya ada syarat administrasi. Sebelum ke fasilitas kesehatan, pastikan Anda membawa dokumen berikut seperti yang pertama ada kartu BPJS atau kartu digital aplikasi mobil JKN. Yang kedua itu ada kartu identitas diri seperti KTP atau SIM. Dan yang ketiga ada surat rujukan dari dokter di puskesmas. Dan yang keempat itu surat kontrol untuk kunjungan ulang ke rumah sakit. Selanjutnya saya akan menyampaikan bagaimana klaim BPJS itu terjadi. Yang pertama itu perekaman data. Rumah sakit mencatat diagnosis penyakit pasien itu menggunakan sistem kode standar ICD-10 atau ICD-9-CM. Yang kedua itu sistem GPJS. BPJS membayar ke rumah sakit itu bukan berdasarkan dari tindakan atau obatnya, tapi berdasarkan paket diagnosa. Yang ketiga itu bagaimana BPJS itu memverifikasi secara digital. Untuk bagaimana caranya itu data dikirim secara elektronik melalui sistem yang terintegrasi dengan Satu Sehat untuk memastikan validasi data medis secara akurat. Selanjutnya di akhir sosialisasi ini saya menyampaikan terkait tentang tips agar klaim BPJS Anda lancar. Yang pertama itu cek selalu status kepesertaan, pastikan kartu BPJS Anda selalu aktif dan selalu membayar iuran itu tepat waktu. Dan yang kedua itu ikuti proses rujukan dari tingkat rujukan pertama ke tingkat rujukan lanjutan. Jangan datang langsung ke rumah sakit jika kondisi Anda tidak darurat.
karena klaim bisa ditolak. Dan yang ketiga itu gunakan mobil JKN untuk mengecek status fasilitas kesehatan secara online agar lebih hemat waktu. Sebelum saya menutup dari kegiatan ini, apakah ada yang ditanyakan dari Bapak Ibu di sini? Saya Mbak ingin bertanya ya, kalau nanti sewaktu-waktu saya lagi berkota gitu kan, terus ya kan sakit nggak tahu ya, nanti kalau saya tiba-tiba sakit nggak enak badan gitu tapi pengen berobat, cuman kan di BPJS FKTP saya terdaftarnya bukan di kota itu gimana ya? Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk itu, Ibu bisa datang ke puskesmas atau di klinik yang di kota itu. Nanti di situ ada kesempatan untuk berkunjung 3 kali dalam 1 bulan. Apakah sudah terjawab Ibu? Sudah sangat jelas, terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu dan hadirin semua atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan Bapak Ibu di sini sehat selalu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.